Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmani Sanggraini Fitri dengan NPM C1C022113. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi, akuntansi, dan kesalahan. Seperti yang telah kita ketahui, laporan keuangan itu pastilah dibuat dan disusun sesuai standar akuntansi keuangan. Di standar ini, berisi kebijakan atau aturan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Kebijakan akuntansi haruslah diterapkan secara konsisten agar laporan keuangan bisa dibandingkan dari satu periode ke periode berikutnya. Apakah boleh kebijakan akuntansi ini berubah? Jawabannya tentu tidak diperbolehkan karena bisa mempersulit perbandingan antar periode. Kesalahan akuntansi yang baru ditemukan pada periode berikutnya itu haruslah dikoreksi, yang bisa mempengaruhi posisi keuangan entitas, tapi tidak kinerja pada periode berjalan. Untuk lebih jelasnya, kita akan menjelaskan satu persatu mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Kita akan membahas mengenai kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi adalah prinsip dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Entitas harus menyusun laporan keuangan itu secara wajar untuk mencerminkan posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dengan jujur sesuai standar akuntansi keuangan. Namun, jika entitas atau perusahaan tidak memiliki standar khusus, maka manajemen harus menggunakan pertimbangannya sendiri untuk membuat kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang relevan dan andal, yang merujuk pada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Jika manajemen masih bingung, mereka bisa melihat standar akuntansi terbaru atau literatur akuntansi yang berlaku dengan mengacu pada prinsip-prinsip yang sama. Jadi, dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi sangat penting bagi perusahaan. Entitas memilih menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten, yang artinya tidak boleh berubah-ubah, tapi dalam beberapa kasus, perubahan itu bisa dilakukan karena adanya perubahan standar khusus dalam PSAK dan juga perubahan tersebut dapat dilakukan secara sukarela atau keharusan agar laporan keuangan yang disajikan tersebut memiliki nilai yang lebih di mata pengguna karena akurat dan lengkap. Kebijakan akuntansi yang diterapkan secara konsisten dapat memudahkan pembaca laporan keuangan dalam membandingkan dari satu periode ke periode berikutnya. Jika tidak konsisten, laporan keuangan kehilangan kemampuan untuk dibandingkan. Nah, contoh untuk perubahan kebijakan akuntansi ini yang pertama, perubahan metode persediaan. Ini misalnya seperti melakukan perubahan metode dari average ke FIFO atau first in, first out. Yang kedua, pengakuan pendapatan konstruksi, seperti mengubah metode pengakuan pendapatan dari metode presentasi penyelesaian menjadi metode penyelesaian langsung. Metode presentasi ini misalnya, jika proyek konstruksi diperkirakan akan memakan waktu 2 tahun untuk diselesaikan, dan pada akhir tahun pertama itu pekerjaan telah selesai itu sebesar 40%, maka perusahaan akan mengakui 40% dari total pendapatan yang diharapkan dari proyek tersebut. Sedangkan metode penyelesaian langsung hanya diakui pada saat proyek tersebut jadi, tanpa mempertimbangkan progres penyelesaian sebelumnya. Yang ketiga itu metode penilaian aset tetap dan aset tak berwujud. Untuk penilaian aset tetap ini, contohnya mengubah metode nilai historis ke metode nilai wajar. Sedangkan aset tak berwujud ini, contohnya mengubah metode biaya yang
sistematisasi untuk menilai aset tak berwujud seperti merek dagang atau paten ke metode nilai wajar. Untuk pelakuan akuntansi dalam perubahan kebijakan akuntansi ini harus diterapkan secara retrospektif. Penerapan retrospektif ini adalah proses menerapkan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain, seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan sebelumnya. Retrospektif harus diterapkan kecuali jika tidak praktis menentukan dampak spesifik periode atau dampak kumulatif periode tersebut. Jika tidak praktis, entitas akan menerapkan kebijakan akuntansi baru pada awal periode paling awal di mana retrospektif adalah praktis. Ini berarti entitas akan menyesuaikan informasi komparatif dengan menerapkan kebijakan baru secara prospektif sejak tanggal praktis paling awal. Prospektif ini ialah menerapkan kebijakan baru mulai dari titik saat keputusan dibuat ke depan tanpa pengaruh atau perubahan terhadap data historis. Pengaruh kebijakan akuntansi dapat dibedakan menjadi pengaruh langsung yang harus diterapkan secara retrospektif dan pengaruh tidak langsung yang berkaitan dengan arus kas perusahaan periode sekarang dan akan datang akibat perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan secara retrospektif. Untuk penyajian dan pengungkapannya, laporan keuangan periode sebelumnya itu harus disajikan kembali dengan kebijakan baru. Khusus laporan posisi keuangan, entitas juga harus menyajikan laporan posisi keuangan periode sebelumnya. Sehingga terdapat 3 laporan posisi keuangan. Dalam catatan atas laporan keuangan, entitas harus mengungkapkan sifat perubahan, alasannya, jumlah penyesuaian, dan keadaan yang membuat penerapan retrospektif tidak praktis. Khusus untuk perubahan akibat standar baru, entitas harus mengungkapkan judul PSAK, ketentuan transisi, dan dampak dari transisi tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perubahan estimasi. Pengukuran unsur dalam laporan keuangan seringkali melibatkan estimasi, karena tidak semua dapat diukur secara langsung. Estimasi yang rasional adalah fondasi penting dalam penyusunan laporan keuangan, di mana entitas menggunakan informasi yang tersedia dan andal. Contoh estimasi termasuk cadangan piutang tak tertagih, masa manfaat dan nilai sisa aset yang didepresiasi, serta nilai wajar aset dan liabilitas keuangan. Estimasi perlu direvisi jika ada perubahan dasar atau munculnya informasi baru. Perubahan estimasi akuntansi adalah penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas berdasarkan penilaian status kini dan ekspektasi manfaat masa depan. Untuk perlakuan akuntansi di perubahan estimasi akuntansi memiliki dampak yang diakui secara prospektif dalam laporan laba rugi. Jika dampak perubahan hanya terjadi pada periode perubahan, pengakuan dilakukan pada periode tersebut. Namun, jika perubahan berdampak pada periode perubahan dan periode mendatang, pengakuan dilakukan pada kedua periode tersebut. Ketika terjadi perubahan estimasi yang mempengaruhi aset, liabilitas, atau pos dalam ekuitas, jumlah item tersebut disesuaikan pada periode perubahan. Prospektif berarti perubahan tersebut dilakukan pada tahun perubahan dan tahun berikutnya. Contoh perubahan estimasi termasuk perubahan penyisian piutang yang hanya berdampak pada periode perubahan. Sementara perubahan masa manfaat atau metode depresiasi akan mempengaruhi periode perubahan dan periode berikutnya. Dampak pada periode berikutnya ini diakui dalam laporan keuangan pada periode yang relevan. Nah, untuk penyajian dan pengungkapannya ini, perubahan estimasi
mempengaruhi nilai yang diakui dalam beban atau pendapatan. Dengan pos yang berubah disajikan sesuai dengan standar perhitungan estimasi baru. Dalam laporan keuangan komparatif, pos yang berubah tidak perlu diterapkan. Entitas mengungkapkan sifat dan jumlah perubahan estimasi akuntansi yang mempengaruhi periode berjalan atau diperkirakan akan mempengaruhi periode mendatang. Jika dampak pada periode mendatang tidak praktis untuk diungkapkan, entitas menyatakan hal tersebut. Perubahan estimasi mempengaruhi daya banding laporan keuangan, diperlukan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Meskipun dampaknya biasanya tidak material, entitas hanya menyajikan perubahan dalam pos terkait dan mencatat bahwa perubahan estimasi diterapkan secara prospektif. Beberapa standar memerlukan review atas estimasi pada setiap tanggal pelaporan. Jika estimasi tidak tepat, perubahan diperlukan, seperti dalam pengungkapan kebijakan aset yang menjelaskan review tahunan atas masa manfaat dan metode penyusutan. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai kesalahan. Nah, kesalahan ini perusahaan bisa membuat kesalahan dalam laporan keuangan. Kesalahan bisa berupa kesalahan penilaian dan kesalahan dalam mencatat informasi yang seharusnya tersedia dengan andal dan wajar. Kesalahan bisa berasal dari kesalahan matematis, penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan, atau interpretasi yang salah. Ada kesalahan yang terkoreksi dengan sendirinya pada periode berikutnya, seperti kesalahan persediaan. Ini disebut kesalahan counterbalancing dan biasanya terkoreksi dalam 2 tahun. Meskipun tidak mempengaruhi laba, kesalahan tersebut harus dikoreksi dalam laporan keuangan. Untuk perlakuan akuntansinya, entitas mengkoreksi kesalahan material periode lalu secara retrospektif dalam laporan keuangan dengan yang pertama, menyajikan kembali jumlah komparatif periode lalu ketika kesalahan terjadi atau menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas jika kesalahan terjadi sebelum periode lalu. Sajian paling awal itu masuk ke kedua. Jika penyajian retrospektif tidak praktis, entitas menyajikan informasi komparatif untuk mengkoreksi kesalahan secara prospektif dari tanggal praktis paling awal. Tidak praktis terjadi jika dampak retrospektif tidak dapat ditentukan, memerlukan asumsi tentang maksud manajemen, atau memerlukan estimasi signifikan yang tidak mungkin dibedakan secara objektif. Untuk penyajian dan pengungkapan, koreksi kesalahan langsung disesuaikan pada pos terkait tanpa penyajian khusus. Koreksi saldo laba periode sebelumnya akan disesuaikan dalam perubahan ekuitas. Dalam bagian saldo laba, laporan perubahan ekuitas, saldo awal periode disesuaikan dengan dampak koreksi kesalahan. Entitas mengungkapkan sifat kesalahan, jumlah koreksi untuk setiap periode, dan jika penyajian retrospektif tidak praktis penyebabnya, pengungkapan dilakukan saat koreksi tanpa perlu diulang pada laporan keuangan berikutnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Demikian, saya Rahmanisa Anggraini Safitri mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mendengarkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.